Selamat pagi, Bapak Ibu Menteri Kesehatan yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari tim analisis data kesehatan akan memaparkan hasil dashboard interaktif yang kami kembangkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data untuk periode 2010 hingga 2024. Analisis ini kami lakukan untuk mengidentifikasi pola penyakit, mengevaluasi efektivitas sumber daya kesehatan, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional. Nah, dari dashboard interaktif yang kami bangun, kami menemukan beberapa isu utama, di antaranya dominasi kasus ISPA, stagnasi angka harapan hidup, serta ketimpangan distribusi tenaga medis antar provinsi. Selanjutnya, kami menganalisis kondisi antar provinsi. Yang pertama, untuk angka kematian tertinggi, top 5 provinsi, yaitu Jawa Tengah diikuti dengan Bali, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Barat. Hal ini cukup menarik karena beberapa provinsi tersebut memiliki fasilitas kesehatan yang relatif baik, seperti yang dapat kita lihat di sini. DKI Jakarta dan juga Sulawesi Selatan. Dari sisi beban penyakit, provinsi seperti Jawa Timur, Riau, yang didominasi oleh ISPA. Ketiga, untuk angka harapan hidup tertinggi seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Bali, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis hubungan antar variabel penting. Yang pertama, hubungan antara tenaga medis dan angka harapan hidup, yang menunjukkan korelasi yang lemah. Artinya, peningkatan jumlah tenaga medis tidak otomatis meningkatkan kualitas kesehatan. Selanjutnya, yang kedua, hubungan antara tingkat imunisasi dan angka kematian, yang menunjukkan pola yang tidak konsisten. Hal ini menandakan bahwa imunisasi bukan satu-satunya faktor penentu. Kemudian yang ketiga, hubungan antara angka harapan hidup dan angka kematian, yang menunjukkan bahwa faktor kesehatan bersifat kompleks dan multidimensional. Selain itu, kami menemukan adanya ketimpangan distribusi eh, tenaga medis pada beberapa provinsi, seperti DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, terhadap Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terlalu kecil ataupun terlalu sedikit dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan tadi. Berdasarkan keseluruhan analisis kami, terdapat 5 insight utama. Yang pertama, ISPA merupakan beban penyakit terbesar nasional sebesar 6 juta, dibandingkan dengan hipertensi dan diabetes yang cuma 4 juta dan 2 juta, menunjukkan bahwa total kasus ISPA adalah yang tertinggi. Yang kedua, angka harapan hidup stagnan di kisaran 69-70 tahun selama 14 tahun. Jumlah tenaga medis tidak berbanding lurus dengan outcome kesehatan. Yang keempat, Jawa Tengah menunjukkan indikasi inefisiensi sistem kesehatan. Yang kelima, terjadi ketimpangan distribusi tenaga medis antar provinsi. Seperti yang dapat kita lihat di sini. Berdasarkan seluruh temuan yang telah kami analisis, kami merumuskan 3 rekomendasi kebijakan utama yang dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Kesehatan. Rekomendasi yang pertama adalah penguatan Program Nasional Pengendalian ISPA berbasis komunitas.
Mengingat ISPA merupakan penyakit dengan beban tertinggi, yaitu mencapai 6 juta kasus, maka perlu menjadi prioritas utama. Implementasinya dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas udara dalam ruangan, kampanye hidup bersih, serta penguatan peran puskesmas dalam deteksi dini, terutama di daerah yang terpencil. Lalu rekomendasi yang kedua adalah pemerataan tenaga medis. Data menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara provinsi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penempatan tenaga kesehatan yang lebih merata melalui intensif finansial, percepatan izin praktik, serta program beasiswa dengan ikatan dinas untuk daerah prioritas seperti Papua, seperti Kalimantan Timur, dan juga Riau. Lalu rekomendasi ketiga adalah evaluasi menyeluruh sistem kesehatan di Jawa Tengah. Meskipun memiliki sumber daya yang cukup, provinsi ini mencatat angka kematian yang tertinggi. Hal ini mengidentifikasikan adanya potensi inefisiensi, sehingga perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas layanan, sistem rujukan, dan pengelolaan fasilitas kesehatan. Nah, hasil evaluasi ini nantinya juga dapat menjadi model perbaikan untuk provinsi lain. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa permasalahan kesehatan nasional tidak hanya terletak pada jumlah sumber daya, tetapi juga pada kualitas, distribusi, dan efektivitas sistem yang ada. Nah, melalui pendekatan berbasis data dan dashboard interaktif, kami berharap analisis ini dapat menjadi salah satu referensi dalam rumusan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu Menteri Kesehatan. Terima kasih.